Muda Angkatan 10. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Paulina Endang Susiani. Saya berasal dari SMP Santo Yosef Lahat. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kodrat. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, anak bukan kertas kosong. Dan yang kelima adalah konsep bermain. Yang berikutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini saya mengelompokkan menjadi 4. Yang pertama, siswa aktif dalam belajar. Yang kedua, kepentingan belajar siswa. Yang ketiga, memberi ruang belajar bagi siswa. Dan yang keempat, mempertimbangkan karakteristik siswa. Nah, selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kepada siswa. Nah, diantaranya dalam proses pembelajaran kita harus menuntut siswa kita untuk mendapatkan hasil yang baik dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam belajar. Seorang pendidik harus mementingkan siswa dan harus berpusat pada siswa dalam belajar. Selanjutnya, pendidikan harus berpusat pada kodrat anak, di mana anak memiliki 2 kodrat. Yang pertama adalah kodrat alami dan yang kedua adalah kodrat zaman. Maka dari itu, desain pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan dan akan terus tetap saya lakukan seturut dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menggunakan diskusi kelompok. Yang kedua, pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran yang berbasis pada multimedia. Yang kelima, membuat kesepakatan belajar. Dan yang terakhir adalah refleksi. Berikut adalah tantangan yang ada di sekolah saya. Yang pertama, siswa heterogen, karena akan mengalami kesulitan dalam membentuk kelompok. Yang kedua, siswa yang pasif. Dalam kelompok masih ada beberapa siswa yang aktif dan ada sebagian lagi siswa yang tidak aktif. Yang ketiga, siswa masih merasa kurang percaya diri. Yang keempat, harus banyak belajar budaya karena siswa yang heterogen memiliki budaya yang sangat heterogen juga. Dan yang kelima, kemampuan berpikir yang tidak sama, sehingga bisa menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan. Nah, solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, pembagian kelompok harus lebih diperhatikan lagi dan harus merata. Yang kedua, memperlihatkan keaktifan peserta didik. Kita harus memicu supaya peserta didik bisa menjadi lebih aktif. Yang ketiga, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani tampil. Yang keempat, mengadakan kegiatan Hari Studi Guru dengan tema budaya peserta didik. Dan yang kelima, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk dapat mengungkapkan ide ataupun gagasannya mereka. Yang dapat saya presentasikan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam sehat, salam jumpa. Saya Paulina Endang Susiani dari SMP Santo Yosef Lahat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.